Tripit Basketball Podcast episode ke-99. Satu episode lagi menuju episode 100. Jadi 99 ditambah 1 sama dengan 100. Oke. Itu tadi pelajaran matematika dari podcast ini. Setelah episode 100 tidak ada episode. Adanya poinnya. Hitam kekosongan. Sebuah perayaan yang identik dengan tema horor dan menyeramkan di sepanjang bulan Oktober. Tapi tahukah kalian origin story dari perayaan ini? Sekitar 2000 tahun yang lalu, hari perayaan Halloween adalah penanda akhir dari musim panen yang subur dan awal dari musim dingin yang gelap dan penuh teror. Seperti Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, dan Philadelphia 76ers, apakah start buruk mereka hanya menjadi indikasi kecil bahwa bencana yang besar masih belum usai menghantui mereka? Di sini kita bakal ngebahas faktor apa saja yang bikin ketiga tim ini menjalani start yang sangat buruk, even for their standard. Before all that, cue the fucking music. Oke ya, episode ini seperti biasa akan dibawakan oleh gue Zain sebagai host utama, dan kali ini gue ditemani oleh punggawa-punggawa lainnya. Ya ini di samping, bukan di samping ya, berarti jatuh ya, di tengah ya, karena orangnya bertiga doang. Di tengah ini yang sedang menghisap KNTL ini. Ini ada The King of Hotek, Mutatama. Apa kabar, Rin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Katanya mau nunjukin kaosnya tuh. Kaosnya mana tuh kaosnya tuh? Gak jadi ya. Bukan merchnya kita anjir. Ya, tadi udah pamer udah. Oke ya, order merch kita di Tripit Hoops by Tripit gitu kan. Iya. Gitu. Emang pancingannya ke situ gitu kan. Iya, pancingannya ke situ. biar unpredicted aja tadi sebenarnya. Benar. Nah, ini dan yang kepalanya paling gede di episode kali ini ya, yang sekarang Gede sedang kepala senderan di apa ya, di padang padi ya, bukan padang masyar. Ini ada Aldi. Apa kabar nih Aldi? Alhamdulillah baik Zain. Nih gue gimmicknya coba lu bayangin nih. Bisa gak gue tidur kayak begitu tuh? Iya, bisa. Sebenarnya bisa. Bisa. Itu kan asal ada penopangnya gitu kan. Ada. Petani desa sebelah kayak gitu. Untung belakang gue bukan orang ya. Iya. Terus senderan di orang emang tandanya apa tuh? Tandanya Ya udah telat lagi gitu ya, kangen lah. udah. Kalau di orang tuh ada bracketnya. Iya. Bracketnya di kiri sama di Biasanya kanan. ini Jamal Murray Bukan. ya. Oh jamur. Anjing sama gue. Iya. Gue gak bisa nengok ke belakang lagi gini. Itu ya BTW ya, yang Jamal Murray itu kan kita ada bikin konten Jamal Murray ya, kembalinya Jamal Iya. Murray gitu. Isi komennya, wah headmaster gitu kan. Wah Jamal Murray Bang BJ gitu. Apa tuh Bang BJ tuh? Ini Bang Bang Incong. Jamal. Bang Bang Jamal. Incong. Nah ini ya, dan yang terakhir sebagai operator kita di episode kali ini, Rudus Slamdang. Apa kabar nih Bang Ruds? Busup. Iya. Udah gitu aja. Basic aja gua. Basic. Nanti kalau terlalu heboh nanti enggak ini. Ini kayak ini apa? Lewat kita yang baru heboh sekali kan. Ini bagus banget lah pokoknya gitu kan. Dapat di Unsplash ya. Iya. Anjir dikira bikin sendiri. Kalau bisa ada di Google yang gratis tanpa copyright, kenapa harus bikin sendiri gitu. Kalau ada AI ngapain desain grafis? Kita nggak butuh desain grafis, kita butuh AI. Tapi jelek kita emang banget anjir pemalas hasilnya. Ya kan belum, ini kan masih gen pertama kan. Iya, gue udah nyoba-nyoba soalnya. Banyak banget gue nyobain. Gue juga cuma harus detail pak. Tunggu sampai nama AI-nya Ata. Nah itu udah gen keberapa gitu. Ini gen kedua ya. Gen halilintar. Oke ya, kita balikin ke topik dulu. Tapi sebelum kita balikin ke topik, I'm here to encourage you guys to like this video and subscribe to our channel Tripit Basketball. Oke, kita langsung mulai aja nih di Halloween versi pertama yang menurut gua rekornya paling mending dibanding dua tim yang lain. Ini kita bakal ngebahas Philadelphia 76ers terlebih dahulu.
sebelum gue tanyain ke kalian, gue bacain sedikit fakta menariknya. Rekornya sampai episode ini direkam adalah mereka menang 3 kali dan kalah 4 kali gitu kan. Dan juga Embiid dan Harden, dua pemain ini combine averaging 53 poin per game. Dan di sini pun juga kita dapat pertanyaan ya dari follower Tripit juga gitu kan. Dia nanya, "Buang!" dari Yuda Putra. Ini mungkin di Slam Dunk bisa diliatin. Tuh udah kelihatan tuh, udah kelihatan tuh. "Bang, gua fans Sixers, mohon dibales DM-nya." Enggak kita bales, ini kita bahas di sini langsung gitu ya. Tuh di layar 1080 pixel. Nah. Ini apa tanggapan Abang tentang Sixers musim ini? Apakah Sixers bisa masuk playoff? Sedangkan ini SDK ini kayaknya sedangkan ya. Sedangkan. Harden mainnya masih nggak konsisten. Mohon dibales ya Bang gitu. Oke. Nggak mau, nggak mau. Nggak usah dibahas. Anjing ngapain gua susah-susah ngekrop Pak. Itu dia. Oke ya, ini langsung aja kali ya. Ini kayaknya dia kan terbagi jadi 2 pertanyaan. Jadi gua bagi-bagi ke kalian gitu kan. Boleh. Yang pertama adalah gimana pendapatnya tentang Sixers musim ini nih, start mereka nih gitu. Apakah dia bisa masuk playoff atau enggak? Nah, ini gua mulai dari Takin dulu kali ya. Menurut lu sendiri, apakah Sixers adalah sebuah playoff worthy team menurut lu? Kalau untuk masuk playoff sih kayaknya bakalan tetap sih masuk playoff. Tapi ya itu harus ada adjustment lagi gitu. Karena boleh langsung masuk nih ke pembahasan Sixers ya. Masuk Pak, masukin. Oh iya. Masuk Pak Eko. Yang jadi masalah itu di Sixers ini karena ini defense-nya sih, lebih ke defense-nya gitu. Karena nggak cuman Harden juga sih, tapi memang secara sistem kurang bagus gitu. Mereka kelihatan kurang ngotot ketika defense, terutama ketika transitional defense, apalagi kelihatan banget ketika pas ngelawan Raptors. Mereka kan Raptors itu kan memang tim yang dengan pace paling tinggi, ya stop and go lah istilahnya. Mereka ketika andalannya itu di fast break dan setelah turnover attack-nya mereka paling banyak kan dapat poinnya dari situ, dan di situ emang kelihatan banget Sixers lemah gitu ketika transitional defense. Mereka kayak nggak bisa ngimbangin kecepatannya mereka gitu. Ketika Sixers ngelawan tim-tim yang muda ataupun yang punya kecepatan yang bagus, ya kemungkinan mereka bakalan hancur-hancuran. Benar. Oh, ini jawaban yang ini ya, pertama umum dulu ya. Nanti kita bahas lebih detail dulu. Gue alihin ke Aldi sebentar nih soal dari pertanyaan si Yuda juga tadi itu kan, bahwa dia bilang James Harden mainnya nggak konsisten musim ini. Dan gue sedikit mau ngasih pembelaan ya, walaupun gue capek sebenarnya ngebela gitu kan. Because we know he's always dia tuh kan kalau di Bleacher Report yang baru kan dia jadi the traveler ya gitu kan. Yeah. When the shine are brightest, he left, he disappear. Gitu. Gue sebenarnya sebagai fans Harden malas gitu, tapi dari 7 game dia bermain, James Harden mencatatkan 21,6 poin per game. Dan dia hampir nyetak rata-rata 1 blok per game gitu. Dengan angka turnover yang enggak jelek juga gitu, 2,7, dan juga dibarengi dengan asisnya 9,0 gitu. Tapi apakah benar nih apakah lu setuju si Aldi gitu, kalau James Harden awal musim ini mainnya kurang konsisten? Kalau nggak konsisten sih ya, ini kan masih 7 game ya, masih di awal-awal, masih kecil lah, belum bisa kita nilai. Kecilnya segimana tuh? Segini? Kecilnya segini nih. Udah. Terus kalau jadi jumlah game belum bisa dinilai, tapi gue ngelihat beberapa kali ya antara James Harden sama Joel Embiid ini kayak musuhan mainnya tuh. Jadi ketika sebenarnya gini, paling gampangnya tuh gue sempat beberapa kali ngelihat ya, ketika position pertamanya itu si Embiid, terus kemudian kasih ke Harden, udah Embiid tuh buang muka. Kita ngupload juga ya di kita upload juga. Ya, nah ini masih belum bisa gua nilai ini apakah si Embiid malas atau udahlah lo aja yang main gitu ya. Dan gue juga sebenarnya belum tahu itu kondisinya itu pada saat Harden lagi panas-panasnya, lagi wangi-wanginya, atau emang Embiidnya lagi malas. Tapi emang kelihatan sih
Embiid kayak disconnected mainnya. Dan iya, satu lagi apa ya, gue ngeliat Embiid apa ya, beberapa di game lawan siapa tuh yang dia sampai disorakin sama penontonnya sendiri. Gue lupa di game home-nya ya, antara lawan Iya, Sixer ini sih fansnya keras anjir. Keras tuh, fansnya Iya, keras. Philadelphia tuh keras banget. Yang pokoknya ada satu game tuh Embiid tuh bener-bener bau lah gitu loh, dan James Harden nggak bisa tuh, belum bisa lah meng-carry. Tapi karena itu tadi masih 7 game 10 game, aduh gue masih, apalagi Masih rekor masih belum lah, apalagi rekornya kan masih belum jomplang ya, walaupun Iya. menangnya lebih sedikit dari kalahnya. Cuma memang yang paling disayangin itu yang waktu kalah lawan Spurs. Iya. Itu Seharusnya Spurs menang bagus di ya. situ. Musim ini rekornya 5-3 malah ya. Spurs. 5-3 ya? 5-3. Banyak menangnya gitu ya. pokoknya. Iya. Tidak- Spurs emang bagus kok, Devin Vassell. Tidak Mantap, jadi Bang. tanking, tidak jadi Wemby. Ya itu gue nggak tahu deh itu nanti itu. 2 tim yang dikira bakalan tanking malah bagus-bagus startnya anjir. Makanya Utah Jazz. Utah Utah Jazz Jazz sih lah. loh. Utah Jazz ini Jazz. saking jeleknya tanking aja nggak bisa mereka gitu. Kan? Iya. Gua kira Masalahnya masih terlalu banyak pemain bagusnya sih. Colin Sexton tuh harusnya dibuang lagi biar bisa tanking maksimal anjir. Sama Lauri Markkanen masih terlalu banyak mereka punya. masih bagus tuh. Iya, masih bagus soalnya. Lu kalau Makanya ini, sleeping sama Utah Jazz kalah pasti. ya kita kembali dulu ya ke tim 76ers lagi gitu kan. Tim Bahwa, jarum memang. kenapa tuh dinamanya tim jarum nih? Kenapa tuh? jarum 76. Dijadiin. Gue mikir dari kemarin, gue kira apa anjir. tim jarum. Ini kayaknya Aldi ini yang tipikal orang-orang yang sering nyelam di chat video kayaknya. Yang bilang kue leker gitu. Beleker gitu. Timnya Pak Wisnu Tama gitu kan. kayak tim bola gitu. Aduh Arsenal gitu kan. Tipikal kayak gitu ya. Ada tim jamu. Iya. Chelsea katanya, Chelsea. Chelsea anjing. Tim jamuin, tim jamu. Tim jamu. Hidup. Apaan tuh? Sido MU muncul. Astagfirullahaladzim. Anjir jauh banget lagi. Fix koordinator yang ngechat di video nih Aldi itu. Iya. Komandannya. Jadi ya, gue masih ada pertanyaan sedikit nih. Gue balikin ke Takin lagi gitu kan. Ini kan kita barusan sebelum kita tapping kita ngebahas bahwa game hari dimana kita rekaman ini adalah Tyrese Maxey nyetak 40 poin ya buat menangin 76ers gitu. Nah ini ada kemungkinan nggak kalau misal mereka kayak gini terus nih ibaratnya nggak konsisten gitu. Apakah lu ada ngelihat kemungkinan kalau Doc River masih akan menduduki bangku pelatih 76ers gitu? Kalau tetap kayak gini sih di pertengahan musim kayaknya bakalan dipecat sih Doc River. Ngapain juga punya pelatih mediocre kayak gitu. Iya. Itu yang pengen gua angkat. Keluar itu. Ya. Kenapa Anda bisa bilang bahwa pemain dengan gelar juara di tahun 2008 itu mediocre gitu? Itu juara 2008 itu doang yang nge-carry dia punya karir sampai saat ini anjir. Lu udah berapa kali ngeliat dia kena comeback 3-1 dari lawan Clippers, pas di Sixer juga kayak gitu. Udah berapa kali kayak gini anjir. Udah saatnya itu satu ring itu udah ngasih karir ke Doc River selama 15 tahun ke depan. Itu ibarat Doc River tuh kalau bikin CV itu kan ada tuh kolom pengalaman tuh. Itu full dibikin banner segede itu satu doang kan. Segede gaban. Iya, segede baliho bener itu. Dia CV-nya tuh satu cincin itu doang. Satu cincin. Di highlight warna neon. Di highlight warna neon. Terus 2008-nya tuh 8-nya di ini nih, di horizontalin tuh. 8-nya di biar panjang Infinity. Lagian kan setengah kerjanya Tom Thibodeau kan sebenarnya. Iya. Ada Tom. Karena menang di defense-nya itu kan karena Tom Thibodeau. Selama ini kan Doc River juga nggak terlalu bagus juga. Dia kurang bisa nge-adjust sih sebenarnya kalau menurut gue. Ketika ada masalah dia kurang bisa buat problem solving gitu. Bener. Oh jadi kan jadi pertanyaan nih Kin. Jadi pertanyaan nih Kin. Berarti selama ini Doc River empty stomach dong Kin. Iya, ya benar lah.
Kenapa? Setara lah. Iya kan? Enggak empty stat juga sebenarnya. Ya cuman cincinnya itu jadi overrated gitu. Jadi ngebawa nge-carry dia sampai Iya. sekarang gitu. Tapi Yang gimana nih? sebenarnya apa nggak jago-jago amat. Kebanyakan gara-gara dibantu talenta pemainnya. Kan di Betul, Clippers bener itu. ada in-game coach kayak Chris Paul gitu. Selama di Sixers kan ada Embiid gitu kan. Benar. Coba Doc Rivers suruh ngelatih Hornets nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Nggak Nggak bakal bisa. Iya. Nggak bakal bisa. Dia bukan, soalnya dia kan tipikal pelatih pemain jadi kan. Iya, pemain jadi. Pemain jadi. Lo ngeliat waktu ngelatih di Clippers kan, Blake Griffin bukan pemain jadi, pemain dari entah berantah dari nol. Oh, tapi Black Griffin tapi Black Griffin gila di. Tapi progresnya, maksudnya dia nggak bisa nanganin tim yang ada pemain lama di situ. Gitu sih. Iya. Iya makanya ini ya. Udah saatnya lah Sixers nyari pelatih lah yang ini bagusan kan Sixers dari 5 musim terakhir seenggaknya gitu kan selalu mencari di mana mencari jalan terang, mencari petunjuk, mencari apalah itu gitu kan. Iya, saatnya pelatihnya Mike D'Antoni. Balik lagi Mike D'Antoni ajik. Wah, biar jadi Philadelphia Rockets. Wah, itu Harden sentris banget itu, gue ngeri tuh mah. Embiid gak dikasih bola itu. Itu ngeri di regular season, iya ngeri. Tapi di playoff iya ngeri, ya. tapi udah playoff tuh udah. Ntar ada alasan Harden capek lagi. Iya, Philadelphia Rockets. Kalau Mike D'Antoni yang jadi coach, udah bola pertama itu bola terakhir di offense. Makanya itu. Iya kan? Mendingan gak usah gitu lah. Jangan. Nah itu kalau bisa nih, maksudnya masih soal 76ers yang terakhir gitu. Apakah lu bisa kayak ngambil kesimpulan gitu nggak di soal tim ini yang selama ini so far slow start nih dari keseluruhan 76ers ini? Kalau ngelihat 76ers sekarang itu kan sebenarnya penyakitnya itu kan ada di ini, nggak punya big man yang settle gitu loh, ya. Karena Embiid kan berkeliaran kemana-mana gitu loh. Yang gua suka kelayapan ya. Kok sih suka kelayapan bener tuh. Terus apa itu namanya? Suka kelayapan pulang-pulang hamil dia kan. Pulang-pulang anaknya kayak Doc Rivers lagi janjian. Terus juga waduh. Apa ya, dia sirkulasi bolanya tuh kagak sampai corner, nggak manfaatin cornering gitu loh, jarang banget ya kan. Harden emang hotspotnya kan emang di daerah, kalau nggak di tengah di elbow kan. Dia nggak pernah corner btw dia. Dan nggak pernah. Embiid apalagi gitu kan. Jadi varian finishingnya itu emang udah sedikit di 76ers. Paling Maxi aja tuh juga gue jarang tuh ngeliat dia nge-shoot dari corner tuh. Berarti variannya udah sedikit gitu. Pelatihnya Doc Rivers lagi gitu kan? Pelatihnya Doc Rivers ya, yang lu tau nggak tamanya kayak Raul Lemos? Kalau itu waduh. Si anjing. Tipikal player ya. Si anjing. Gitu. Jadi apa ya? Gue mungkin apa ya? Kalau misalkan ini kan masih ada trade nih, masih ada waktu. Sambil mencari-cari atau coba ngembangin pemain yang bisa manfaatin elbow lah gitu. Benar. Mungkin finishing nggak bisa diubah, titik finishing. Cuma sirkulasi bola at least bisa, harusnya bisa. Oke. Tapi rada tricky juga sih. Mereka punya depth wing yang kurang bagus juga sih sebenarnya. Makanya ini lebih tipis ya rosternya ya. Tipis. Banyak yang bilang ya. Kedalamannya nggak bagus emang. Kurang di mungkin wing. Yang jelas buat 76ers sendiri mereka perlu kayak melakukan apa ya, tindak lanjut ini gitu dari roster dan juga dari apa ya, variasi offense, dan yang jelas juga konsistensi defense gitu kan. Buat mereka bisa ngejalani musim ini gitu. Nah ini kita dari tadi yang di East kita berlanjut pindah sejenak, hijrah ke West dulu gitu. Ini dengan tim yang barusan hari ini pecah telur gitu kan, tidak jadi 0 lagi angka apa ya, kemenangannya berubah menjadi 1, dan mereka melakukan perayaan besar-besaran kepada David Ham gitu kan, kayak disiram-siramin kayak lagi menang
Macam-macam. Udah jangan usah ketawa lu anjing. Nanti dulu. Gue mau bahas dulu nih gitu kan. Nah, ini kita bakal ngebahas tim yang sebetulnya kita udah nggak kaget gitu kan, nggak masuk list juga buat jadi tim yang contending gitu. Kita bakal ngebahas Los Angeles Lakers because it's getting worse from the Lakers gitu kan. Worst offensive rating gitu kan, dan juga Eddie still hasn't found himself. Walaupun tadi lumayan oke, kalau yang walaupun tadi juga udah limping lagi tuh. Ya makanya Eddie sekarang ngedang aja limping anjing. Habis ngedang sakit pinggang. Kayak punggung opung-opung anjir, tau gak lu? Opung-opung anjir. Dikit-dikit bener. pegel. Udah kayak ini, kayak punggung tulang situ orang. Iya, kebanyakan nongkrong di Lapo. Kalau yang gua baca statsnya adalah mereka jelek banget dalam shooting gitu, entah itu mid range dan entah itu 3 point gitu. Even Yusuf Nurkic saja don't pay respect to them gitu kan. Dia, gua ada lihat klipnya Yusuf Nurkic waktu Lakers nge-3, dia minggir gitu kan. Cari rebound aja lagi. Cari rebound gitu kan. Nah, tapi di sini ada poin yang paling gua suka juga. Ini adalah LeBron James dan Anthony Davis nyetak rata-rata 49 poin per game gitu. Karena tadi si Aldi udah berubah jadi siapa ini gitu kan. Abah Lala. Apa yang tahu referensinya anjir. Gue gak kenal siapa itu. Bil, lu kan suka musik Bil ya. Ini lu kurang musik Bil kalau gak tahu ini. Iya. Masih kurang. Referensi gue tuh masih kurang. Aduh. Nah, tapi referensi koplo gue luar biasa anjir. Makanya Bil, jangan muter-muter di skena lu sendiri. Sekali-sekali main ke skena orang. Nah ini ya, tadi udah ada yang tadi ngobrol juga. Di sini kita kedatangan Billy yang rada telat sedikit. Halo. Ini Billy, apa kabar nih Billy? Woi, baik. Tadi saya jujur saya agak ketiduran sedikit ya, makanya bangun-bangun. Astaga, saya belum ngabarin teman-teman di Tripit kalau bisa ikut. Iya, saya juga udah pernah ketiduran. Iya, kalau Takin gak usah ditanya berapa sering ya. Lah si Takin ketidurannya pas typing, pas live streaming malah. Pernah itu, gila. Makanya gue pindahin ke si Jain kan waktu itu, ada berapa kali tuh. Ya, kata gue. I got you bro. Nah ini langsung aja kali ya, gue langsung kasih beban pertanyaannya ke Billy gitu kan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Los Angeles Lakers gitu? Dari musim lalu sama musim sekarang perubahannya nggak ada. Ya perubahannya mungkin ya ke arah yang negatif gitu. Ini it's getting worse for them gitu. Semua salah Westbrook. Iya. Nanti dulu slanderingnya nanti dulu. Gue serahin ke Billy dulu nih. Oke Bill. Overall emang timnya busuk aja, bukan Westbrook doang ini mah. Walaupun LeBron James di tahun ke-20 ya, dia udah tetap bisa menjadi salah satu pemain paling konsisten di NBA, tapi tetap aja role playernya terus supporting playernya nggak cocok buat dia. Mereka nggak punya shooter terbaik sekarang mungkin Lonnie Walker kali ya, yang starter kan? Enggak juga. Makanya, jelek juga. Paling mending iya, kalau paling mending iya. Lonnie Walker dapat poinnya dari hasil slashing mungkin lebih dan cutting. Iya, mungkin lebih paling mending gitu. Karena gue lihat 3 pointers made-nya juga kayaknya di Lakers sekarang nggak ada yang bisa diandalin gitu. Jadi memang secara overall udah jelek, mereka nggak ada spacingnya, centernya juga nggak ada yang bisa diandelin, AD juga kayak opung-opung, Westbrook yang sebenarnya kadang-kadang bisa diandelin ya, tapi inkonsistensinya luar biasa. Jadi ya tadi tuh dia mencetak plus minus 18. Itulah plus minus dia terbaik sepanjang musim ini. Dan itu kalau nggak salah plus minus pertamanya di atas 0. Selama ini di bawah 0 dan 0 terus. Minus terus dia. AD kan sebenarnya salah satu big man yang ya walaupun mungkin secara persentase dari dulu ya nggak terlalu wah-wah banget, tapi salah satu big man yang bisa diandalkan kalau 3 point. Ini 3 point dia juga makin hancur. Jadi ngapain gunanya dia latihan sama little shooter tuh, ngapain?
Jawabannya Aduh. pencitraan. Iya, semua yang ngasih ini video-video latihan di off season sama siapa kayak Lethal Shooter kayak siapa itu cuma pencitraan. Ya kayak Ben Simmons benar, kayak Ben Simmons latihan 3 point. Ben Simmons bahkan Ben Simmons gak ada perubahannya anjing. Gak ada loh. Kayaknya mereka kalau jadi pejabat di Indonesia bakal jago deh. Banget pencitraannya. Mantap. Anda tweet terakhir Anda tolong bahaya itu ya. Bahaya sih lu. Wah, Saya abdi negara yang gak terlalu mengabdi-ngabdi banget lah mungkin ya. Jadi gitu kalau dari gue itu emang udah dari secara overall timnya rusak aja. Kalau misalnya lu pun cuma tahu basketball sekedar lihat permainannya, gue yakin mata awam pun kesel ngelihat mereka main gitu. Kalau misalnya kayak frustrating to watch sebenarnya, bener banget. Agak frustrating to watch gitu. Kalau misalnya kayak losing team kayak Nets, walaupun mereka 1-5, tapi banyak momen di mana enak gitu nontonnya, kayak Durant yang tiba-tiba pull up jumper, Kyrie yang handle-nya tiba-tiba dia udah nge-lay up aja, nggak tahu dari mana dalam shoot-nya gitu. Jadi walaupun mereka 1-5 rekornya, tapi ada momen di mana mereka masih enak untuk ditonton. Kalau Lakers nih kayaknya enggak deh. Paling LeBron James doang yang menurut gua yang sekali-sekali. Jadi overall menurut gua gitu sih. Baru awal musim udah playoff minute anjir. Kemarin ada main 38 menit ya. Kasian sih. Nah ini berapa tua loh. Opung sebenarnya itu loh, padahal dia udah mau 40. Ya ampun. Udah mau 40 anjir. Makanya ini sebelum bukan sebelumnya, setelah Billy ini gue mau ngasih panggung sedikit, bukan sedikit sih, banyak nih ke The King of Hot Take, the first of his name, Westbrook Slender. The King of Hot Take, first of his name. Anjing. Nah ini menurut lu sendiri nih Gen, Westbrook tadi kan main dengan bagus gitu kan, dia nyatakan 18 poin, 8 rebound dan 8 assist gitu. Dan juga dia akhirnya willing come off the bench gitu. Apakah sisi positif Westbrook yang lain nih? Apakah lu bisa ngelihat sisi positif dari Russell Westbrook? Enggak, bentar nih pertanyaannya juga ini udah kayak gini nih Kin. Pertanyaan saya ini kayak gini. Apakah ikan bisa terbang? Ada yang bisa terbang ikan Indosiar. Ada tapi fiktif kan? Ada beneran spesies yang bisa terbang kok. Gimana? Lu ngasih tugas yang terlalu yang ini mendingan dikit dong, yang bisa possible gitu. Pertanyaan lo dulu Bil. Pertanyaan itu loh. Ini gue ganti. Enggak. Enggak, itu yang tadi ya, itu yang pertama gitu. Yang kedua gitu, apakah bener nih Westbrook ini seenggaknya dia come off the bench gitu, apakah dia bisa konsisten gitu dengan role barunya yang come off the bench gitu? Asal ada willingness juga sih sebenarnya. Dia kan bisa jadi commander di second unit gitu, Wak. Ya asalkan jangan closing aja deh kalau menurut gua. Mendingan kurangin deh closing ketika gitu, ketika di menit-menit akhir, soalnya berapa kali udah costly gitu. Mendingan dia come off the bench sih kalau menurut gua. Benar. Dan yang salah dari Westbrook ini di Los Angeles Lakers nih apa sih musim ini? Yang salah. Lu nanya yang salah. Aduh. Ya dari gua nanya deh yang bener apa dari Westbrook. Ayo kalau yang salah sih seperti biasa, penyakitnya masih sama seperti yang dulu. Decision makingnya dia yang kurang bagus gitu. Itu aja sih, ketika dan itu costly gitu, ketika ngelawan Blazer tiba-tiba dia full up sendiri padahal masih bisa buat diputerin bolanya gitu. Itu kan sekali udah. Ya sering-sering lah kayak gitulah, kadang-kadang tiba-tiba turnover gitu ketika di menit-menit krusial. Situ sih yang nggak perlu dia yang maksa-maksa hard-headed basketball gitu, padahal kan masih bisa. Lagian juga secara overall sih emang benar kata Billy, nggak cuma Westbrook aja sih yang sampah gitu. Hampir semuanya sampah sih di Lakers juga, nggak kecuali LeBron. Ya kecuali LeBron. Eddie ya semua shootnya sampah sih kalau menurut gue. Iya. Nggak ada yang bagus gitu. Gue lihat ya Westbrook ini mungkin masih self awareness-nya memang kurang banget. Dan dia mungkin masih ngebawa-bawa dia itu waktu masa di OKC, di mana dia menjadi closer, dia selalu menjadi
shooter terakhir kan. Iya. Jadi dia merasa, dan waktu di OKC memang efektif gitu. Dia Iya. maksudnya saat jadi closer dia selalu bisa bikin decision yang bagus, dan waktu itu mungkin bukan mungkin ya, memang dia kemampuannya masih dalam tingkat tertinggi. Jadi bisa dibilang dia nggak akan sejelek ini kalau dia jadi closer. Tapi kalau sekarang harusnya dia self aware sih. Kasih closer Iya. ke LeBron lah, udah jelas siapa closernya. Sugar coatingnya itu. Dia bukan self aware kurang, tapi dia itu delusional. Jahat banget anjing. Delusional. Iya, soalnya gini ya, maksudnya di game-game Lakers musim ini kan mereka juga ada waktu crunch time ya, dan gua ada lihat-lihat juga waktu ya seperti biasa Westbrook melakukan decision making yang sangat membingungkan gitu kan. Bahkan teammate-nya si LeBron pun juga kok gua tadi ini ngapain kok gitu bolanya ya. di dia, kok dia sekarang pindah rumah deket gue gitu. Depan-depanan Pak. Depan-depanan. Itu Westbrook pindah rumah dekat LeBron supaya jam 5 pagi gampang ke rumah LeBron latihan bola basket gitu. Kan dia main sama Brownie. Semua anjing. Nggak apa-apa, sekalian breaknya dipakai bangun rumah baru. Iya. Kalau ada lapangan basket tuh antara LeBron sama siapa itu sama Westbrook itu, yang ada tuh ringnya bengkok dulu tuh. Iya. Bengkok dulu. Jadi bukan jarinya yang lepas, jaringnya bengkok dulu. Gak ada yang masuk. Karena berat ya. Gak ada yang masuk bolanya. Iya, Los Angeles Breaker. Iya. Tapi Udah bikin ini aja perusahaan bata ringan. Jaringan. Sebelum gua kasih Aldi konklusi, gua mau nanya pertanyaan terakhir ke Takin gitu kan. Tadi ini panggung Takin semua lah buat Lakers gitu. Lakers ya. Menurut lu nih Kin, ada nggak sesuatu yang secara realistis bisa bikin Lakers ini jadi bisa turn around Lakers season gitu? Kayak mungkin waktu zaman Jeremy Lin Sanity happen gitu kan, New York Knicks itu kan dilanda badai cedera gitu kan, terus Lin Sanity tiba-tiba muncul, ya New York Knicks langsung ke playoff gitu. Nah ini ada nggak Kin kalau menurut lo faktor itu di Los Angeles Lakers nih Kin? Kalau menurut gue itu rada susah sih kalaunya variabel yang itu dikeluarin gitu. Yang bisa happen ya, itu makanya kan, yang realistis apa gitu, karena Lin Sanity kan tidak realistis, Lin Sanity. Iya, ya itu kan yang jarang terjadi gitu. Kalau yang paling realistis ya palingan ngelihat tawaran trade saja anjir. Ya udah ngelihat trade. Yang paling kenceng sih sebenarnya kalaunya Billy bilang itu Miles Turner sama Hills itu kemahalan Bill. Iya. Miles Turner sama Hills. Pacers minta berapa first round pick ya? Iya. Kalau yang lebih realistis itu mungkin Terry Rozier sama Gordon Hayward sih bisa kayaknya. Oh. Kabar ya Hornets ya. Pusing langsung dia. Aduh bahaya. Aduh, kagak ada pemainnya lagi anjir. Pemain gue pada di penjara semua. Lu masih bedolin Hayward sama Rozier lagi. Masih di penjara. Itu kan tawaran yang paling realistis kalau menurut gue sih. Oh iya make sense. Iya kan make sense kan. Ya udahlah, Hornets tanking aja lah. Tanking season aja daripada di penjara dulu. Season dulu itu penjaranya. Gue anjir, siapa tahu dapat membawa nyama berkat Westbrook setahun doang. Iya, gue kasih pur aja kali ya. Gue kasih pur. Siapa tahu dapat Wemba nyama. Lama-lama mau Wemba nyama. Wah, mantap. Kita langsung ke Aldi aja nih. Jadi kalau menurut lu sendiri gitu kan, konklusi dari kondisi Los Angeles Lakers ini gimana gitu, dan apa nih yang bisa bikin mereka better lah, sedikit lebih baik daripada mereka yang sekarang gitu. Gini, kalau masalahnya Lakers tuh sebenarnya gampang banget sih. Itu terlalu banyak komandan dari masing-masing tim. Wah, kayak gimana tuh maksudnya tuh? Lu lihat aja sih, Eddie kan motornya Pelican dulu. Terus Beverly Clippers, Westbrook Thunder, LeBron ya kapten di mana-mana. Ini kayak kebanyakan komandan sebenarnya gitu loh. Terus jadi chain of command-nya kemana-mana. Iya, nggak
Jadi change of command-nya itu nggak ada arahnya. Kalau post syndrome sih gue nggak tahu. Tapi ya sebagai tim yang terlalu banyak komandan ya sangat nggak ideal. Bener. Dan Pat Bev menurut gue terlalu banyak nge-shoot ya musim ini. Itu not his weapon gitu, ngapain dicoba terus? Ngapain ya? Itu sih yang gue rada-rada kesel. Dia sebenarnya gini kenapa dia ngambil keputusan itu karena dia tahu syutingnya kan pada bawah ya, kembali lagi ego sebagai kapten itu kan ke bawah. Kalau misalkan ya apa? Atau ini aja mungkin mereka ya udah shoot aja lah, siapa tahu masuk gitu. Pokoknya yang penting shoot aja filosofi. Shoot insyaallah aja dulu. Cip-cip itu bisa. Iya. Cuma intinya itu masalah dari Lakers sebenarnya salah satu, ngapain ngumpulin semua kapten dalam satu tim. Dalam satu unit. Gitu. Yang paling make sense juga sih, bener sih. Yang paling ideal bener tuh Westbrook itu komandan second unit. Harusnya gue kasih gitu kan. sedikit itu ya. Sedikit kayak gambaran kenapa yang dibilang Aldi make sense. Westbrook itu dulu pernah protes bola waktu di zaman dia di Houston itu nggak sebanyak waktu dia di OKC. Iya benar. Jadi dia berasa dia bukan jenderal lapangan karena jenderal lapangan waktu itu dibagi dia sama Harden. Jadi make sense aja yang dibilang Aldi itu. Jadi terlalu banyak orang yang ngasih komen, tapi nggak ada yang bisa jadi pelaksananya gitu. Kebanyakan pejabatnya kagak ada pelaksana gitu lah kira-kira gambaran. Semenjak ada ASN tuh gini ya sekarang bahasa lu ya. Oke. Boleh. Bil, ini gue masukin short ini, Bil. Boleh, tenang, aman. Ini aman. Sebuah insight dari korban. Ini jangan masukin short ya, tapi kalau gue udah diangkat gini, gue dipecatnya susah, aman lah. Jangan. Ini selamatkan karir teman kita, jangan lo. Enggak aman, enggak apa-apa. Itu kayak banter-banter kecil biasa kok. Iya. Kan Billy kan gak sebut nama. Enggak sebut nama. Bisa aja itu pejabat dan pelaksana di negeri Wakanda kan kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Wakanda forever kan? November 2022. Bisa aja di Indonesia kan, siapa yang tahu? Siapa tahu di Konoha. Nah ini ya, dari negara Konoha kita beralih ke East gitu kan. Ke East sisi Amerika, tapi yang mana ini adalah ke desanya Gara nih. Ini kan emang pengalihan isu kalau pejabat negara kan emang kayak gini, patah gitu. Halus ya, kayak gak halus gitu ya. Enggak halus, tiba-tiba dikasih gitu kan. Ada isu apa, ya, terus artis narkoba ya. Oke. Aduh, Biarkan. Ini Brooklyn Nets dengan rekor kemenangan 1 kali menang juga dan 5 kali kalah sama dengan Los Angeles Lakers. Gitu. Ini gue bilang adalah two side of the same mirror gitu. Seperti Los Angeles Lakers, kondisi Brooklyn Nets juga bisa dibilang mirip. KD dan Kyrie Irving average 63 poin per game, but still they can get their team to win gitu. Faktor utamanya mungkin banyak yang bilang adalah karena unwillingness Ben Simmons buat nge-shoot gitu. Walaupun kemarin di DM Tripit juga ada yang bilang bahwa ini nih gitu. Mention gitu kan. Ini nih yang enggak media nggak pengen lihat, Ben Simmons ngasih assist gitu. Ya waktu itu dia nyetak 7 poin, 8 assist, 4 rebound apa gimana gitu. 8 rebound, 4 assist gitu. Iya. Triple single gitu loh. Triple single. Orang yang bilang dia udah improve gitu, menurut gua sih tetap jelek gitu. Nah, sudah triple single, terus free throw attempt-nya persentasenya 44% kan. Benar. Makanya itu ya. Ini gue langsung ke Aldi dulu kali ya. Karena tadi Aldi udah ngasih konklusi, gue biarin Aldi sekarang ngasih opening nih. Apa yang sebenarnya terjadi di Brooklyn Nets menurut lu nih? Karena kan sempat kayak pelatihnya pun juga Steve Nash marah-marah juga gitu kan. Sampai diusir. Bocah-bocah babyface kayak gitu bisa di-eject itu gue gak ngerti sih deh. Kalau Brooklyn Nets itu 180 derajatnya sama Lakers. Kalau tadi kan gue bilang si Lakers kan kebanyakan pemimpin. Nah ini gak ada pemimpinnya sama sekali. harusnya ditaruh satu di sini ya. Taruh satu. Nah lu boleh nggak tuh bisa nggak tuh kalau di trade tuh ya
sebagiannya Lakers, sebagiannya Nets, itu karena biar sama jumlah komandannya. Ya kalau enggak inilah dimulai dari latihan gabungan aja dulu, latihan gabungan. Latihan dulu. Gabungan aja dulu lah. Benar. Iya perlu. Karena kayak IQ anjing. Ini kayak tim SAS sama Kopassus. Gabungan. NFL boleh itu. Ada tim gabungan, latihan gabungan. Bisa ada tim gabungan dan gua rasa sih kalau itu tim di gabungan juga nggak bakal sih. Iya. Bisa. Ya, Jadi tapi menurut lu benar sih. Coba bisa dijabarin lebih spesifik lagi nggak? Gimana seorang KD dan Kyrie ini bukan seorang pemimpin? Wah, ya mereka menarik nih buat digoreng nih. Iya, karena mereka kan kalau mereka ini sama ya di Brooklyn itu kejadian sama. Pemain-pemain bagus itu digabungin dalam satu tim. Sedangkan si Kevin Durant, Kyrie Irving ketika di tim sebelum Brooklyn Nets itu kan mereka perannya kayak Robin. Ben Simmons pun juga sebenarnya dia kan ada di bawah bayang-bayang Embiid. Gitu. Betul. Harusnya sih peran coach ya sebagai pelatih itu Steve Nash harusnya bisa bisa ngerangkul, bisa ngekomen mereka ini. Cuma ya karena belum ada pengalaman itu yang jadi kenapa tim ini kayak nggak ada arah. Bahkan kalau kita masih ingat ya waktu pertama kali ini tim ini dibentuk waktu masih ada zaman Harden, ya lu gimana ngadepin orang kayak Kyrie yang berani bilang ini tim nggak ada pelatih. Iya, gua sama Kevin Durant aja bisa kok ngelatih katanya. Makanya dia bilang kayak gitu, nggak respect sama Ness gitu. Mungkin kalau ya, gue sih orangnya kan ini ya positif vibe banget ya gue kan orangnya. Kalau gue sih bilang tuh sebenarnya maksudnya Kyrie itu adalah ya ini tim bakal grow together gitu loh. Jadi saling ada input. Maksudnya gitu. Sosialis ya jadi jatuhnya sosialis gitu kan. Iya, sebenarnya bisa tuh. Cuma karena ini yang ngomong Kyrie. Itu makanya. Ini yang ngomong Kyrie. Makanya kalau mungkin yang ngomong kayak begitu misalkan kroco kayak si DeAndre Jordan aja mungkin gak ada masalah. Ini masalahnya Kyrie yang ngomong. Gitu. Jadi tim ini kayak nggak ada leadership ya. Wajar aja kalau misalkan mereka ini kan sejak tim ini dibikin kayak super tim belum pernah loh mereka dapat top spot di playoff. Bahkan yang terakhir aja pakai play in ya. Iya pakai play in. Nah itu gue nggak kaget sih kalau misalkan nanti mereka kayak gitu lagi. Musim pertama nggak top spot. Nggak top spot nggak 5 ke bawah. 5 ke bawah. Oh iya 6 ke 5 ya. Kan first round dihajar. First round hajar iya. Yang kapan tuh yang dia? Enggak di second roundnya dia kalah sama Bucks ya. Yang pertama. Oh iya. Makanya game 7. Yang kemarin yang langsung disapu sama Celtics ya. Iya 4-0. Tuh mereka kan peringkat 7 peringkat 7-8 ya. Ibaratnya ya NBA ini kan mau nge-branding Battle of LA gitu kan. Battle LA versus Nets gitu kan. Gak berhasil loh karena gak ada. Timnya jelek-jelek. Timnya goblok emang itu semua. Sebenarnya gak cuma NBA sebenarnya. Kalau gue kayaknya sih ya gue sih pengen soto ya. Jadi baseball tuh juga pengen dibentuk kayak gitu. Cuma ya yang satu kena sapu, yang satu kalah di first round. Goblok emang. Siapa nih? Itu sama Yankees tuh. Yang ngalahin Astros dong. Ya Astros dong. Kitros. Curang lu. Ini fans videonya muncul nih. Aldi fans Video.com. Astros mah apa aja pokoknya kalau menang pokoknya curang mulu. Gak akan lepas tapi yang akan lepas. Ada hiburannya kota Houston. Benar. Yang lainnya pada bapuk semua, mau Texans, mau Rockets kayak tai. Rockets lagi. Sabar. Itu kan ini kan Kobe Bryant dengan apa ya? Dengan fashion sense kan ada kan? Iya Kobe Bryant dan fashion sense memang ya. Jalen Green aja ada yang bilang itu. Nah ini kita balikin dulu ke ke Brooklyn Nets lagi gitu kan, bahwa pendapat gue yang tentang kondisi Lakers dan Nets mirip ini langsung dipatahkan oleh Aldi dan emang bener gitu kalau dipikir-pikir lagi gitu kan. Nah ini kalau dari segi teknis nih mungkin gue kebili lagi kali ya gitu. Kalau dari segi teknis sebenarnya yang bikin Nets startnya begini ada apa ini? Apakah cuma Ben Simmons atau ada faktor lain nih? Mungkin gue butuh bantuan stats mungkin gue. Kalau defensif mereka kayak sebenarnya mereka tuh offense tetap bagus lah kok. Kyrie sama KD itu
dua pemain dengan poin per game yang cukup tinggi sejauh ini kan di NBA. KD apalagi kalau nggak salah KD masih 30-an ya? Iya 30 plus. 30 poin per plus game itu kalau nggak salah dia top 10 lah sekarang. Nomor 1 atau 3 ya? Lupa. Nggak, Pokoknya nomor mereka dua pemain itu 63 poin per game. Berarti kan KD 33 nomor sendiri satunya, itu berarti harusnya. Nomor satunya sekarang calon MVP. Ya, Luka Doncic. Iya. Gila dia Luka barusan Doncic juga nyetak 40 poin. Iya gila. Makanya seneng banget gue dia masuk fantasi gue. Oke, anyway. Jadi kalau menurut gue offense-nya tetap bagus. Offense mah mereka kan emang dari dulu pertama pembentukan super team kayak mindset yang dipikir, bukan mindset ya. Mereka bukan secara eksplisit mau bilang kalau mereka bakal offense terus, tapi kalau dari yang kita lihat waktu pertama kali James Harden, Kyrie dan KD itu mereka skor jauh lebih banyak daripada lawanmu. Paling enggak itu yang kita lihat cara mereka main kan. Tapi ternyata nggak efektif. Tapi ternyata nggak bisa. Memang defense wins you title itu terbukti lah di sini. Jadi walaupun mereka offense tetap membludak, tapi kayak waktu lawan Celtics musim lalu tetap aja dihancurin sama salah satu defense terbaik musim lalu di NBA kan. Nah, jadi menurut gue masih defense-nya. Jadi mereka perlu get back to their defense aja sih sebenarnya. Mungkin skema defense-nya, mungkin Nash bukan salah satu pemain dengan defense terbaik dulu waktu masanya dia. Jadi mungkin dia membuat skema defense itu nggak selihai coach-coach lain. Defensive coach-nya Nets siapa sih? BTW gue jadi penasaran ya. Kan mereka biasanya punya defensive coach juga kan? Iya, pasti ada punya defensive spesialis kayak gitu. Tapi gue lupa. Juga. Iya, gue lupa. Kan tetap aja maksudnya satu-satunya defensive spesialis taunya cuma Mike Brown. Oh iya. Iya benar. Mike Brown. Nah itu jadi menurut gue di situ sih secara net rating perlu gue cek lagi sih stats. Tapi gue yakin mereka cukup menjadi salah satu yang di bawah dari tim yang tim yang diperkirakan bakal jadi tim yang bagus gitu. Mungkin mereka masih di atas tim-tim kayak tim Rockets yang bapuknya luar biasa. Enggak masih bapuk banget kok bilang kayak iya tapi emosi Pak nontonnya Pak. Gimana ya? Kayak rookie-nya itu kayak mungkin karena rookie semua ya isinya. Jadi nggak connect, nggak ada karisma, nggak ada chemistry gitu. Iya, jadi nggak ada chemistry. Yang ada chemistry cuma yang pernah main bareng aja kayak Josh Christopher sama Jalen Green gitu. Sengun juga lumayan. KPJ sebenarnya salah satu pemain terbaik. Jabari Smith kan kemarin marah-marahan sama Jalen Green. Nah itu makanya gue bingung ini rookie ngapain pada berantem, udah lu tanking aja, main ngasal juga. Tapi setidaknya ada flow-nya gitu loh. Ini flow-nya juga gue gak ngeliat gitu sih. Jadi kalau menurut gue itu defense-nya sih. Tapi perlu kita lihat lagi statsnya, cuma gue belum. Tapi yang benar ya, ini defensive ratingnya mereka ada di urutan ke-30 BTW. Paling lebih jelek. Gue kira bakal di atas Rockets atau di atas. Ini nomor 30 beneran nih. Jadi itu kalau perumpamaan defensive rating kayak begitu, pernah gue bilang itu kayak defense-nya kayak ini toilet di mall, tau gak? Ya silakan masuk Kak gitu. Ya, silakan lompat Kak gitu. Bener deh. Terbuka lebar ya. Mungkin ini ya jadi problematikanya dari beberapa musim. Maksudnya ya dari musim tim super team ini terbentuk, defense itu jadi masalah dan makin kesini makin kelihatan lagi gitu. Mungkin kalau dari lu sendiri nih kan ada yang pengen lu tambahin nggak soal jeleknya Brooklyn Nets sendiri nih? Ya itu tadi bener kata Biri, salah satu defense yang terburuk di NBA karena apa ya? Yang nggak cuman Ben Simmons doang sih sebenarnya. Tapi kan Ben Simmons DPOY. Enggak. Tahun ini jelek banget anjir defense-nya. Kelihatan banget rastinya dia beberapa kali juga ke baiting sama Paul. Ya, karena tidak ada Matthijs Thybulle yang nge-cover dia, Bos. Iya, karena dulu kan bisa freely, dia bisa gampang. Sebenarnya ya karena ini sih, karena duo gitu, karena ada yang nge-cover kan sebelumnya. Kalau ini kan dia harus sendirian juga. Lagian sebenarnya yang defensive spesialis di Nets yang tahun kemarin yang masih mendingan kan si Bruce Bowen kan sekarang udah di Lego. Kalau nggak salah Bowen, iya main di Nuggets kan.
Jadi mereka nggak punya Nuggets kayaknya. ke Nuggets nggak punya pemain defense gitu. Palingan tinggal Claxton. Dan juga secara offense ya emang Kyrie sama Durant emang kedua-duanya lah yang jadi apa? Jadi salah satu Tandem. senjata utama Hmm. tandem. Dan terus Ben Simmons cuman ngendok di dunker spot anjir. Dan nggak Ngapain ngedang dia loh. di situ? Iya, dan nggak ngedang aja kagak. Mau ngedang malah takut dia. takut takut default kena free throw. Karena ada yang kayak gitu. Iya, Yang iya. sampai Kyrie bilang shoot it Ben. Iya Gitu. benar, shoot it Ben gitu. Iya, lagian karena dia udah kosong anjir. Ngapain lagi dipas lagi? Gue pun juga ada kayak lihat beberapa apa ya passingnya Ben Simmons gitu. Gue nggak bisa nunjukin di sini, gue lupa ininya. Dia tuh ada waktu dia dapat ruang kosong buat beneran easy lay in aja, dia passing ke belakang gitu. Jadi kayak 90% chance buat dia masukin tuh ada, tapi dia lebih milih passing ke orang gitu. Itu tuh beneran dia tinggal masukin doang terus dia passing. Iya, karena itu no udah good reason gitu. Iya, udah saatnya nih Nets siapin lah psikolog gitu buat sport psikolog kan ada biasanya yang spesialis untuk sport. Nah, Ya, itu loh setidaknya psikolognya di Ted Lasso kan bisa gitu kan. Siapa tuh namanya gue lupa deh, psikolognya Ted Lasso gitu. Kalau kayak di e-sport kan ada psikolog khusus kayak Roro kayak gitu yang udah terkenal. Makanya, udah gitu bisa kan. lah pinjem. Kalau nggak ganti pelatih Ted Nyoba-nyoba. Lasso aja lah udah lah, daripada Iya. Ted Lasso kayaknya lebih paham basket daripada bola gitu. Ya itu ya soal Brooklyn Nets gitu kan. Kita bisa menyimpulkan sedikit bahwa dari ketiga tim ini yang jelas defense gitu. Hal standar semacam defense itu benar menjadi faktor penting yang bikin mereka ada di kondisi sekarang gitu. Kayak Iya, defense win championship. benar. Walah. Win game aja dulu gitu loh. Win the Ini game. Nggak, win. Defense win championship. Gak usah capek-capek championship nih, Nets gak bakal championship musim ini. Pindah sono ke New Jersey itu tuh. Gak, tuh susah. Gue tuh bisa lihat nih kalau misal kayak tim championship tuh ada komponen-komponen apa gitu yang kayak wah ini tim bisa juara nih. Seenggaknya ada chance buat juara aja deh gitu kan. Ini tim bisa juara nih. Mereka kalau sampai saat ini sih masih apa ya? Masih kayaknya masih belum ada jelas nih siapa aja punya chance Mas ya. Kalau ya sekarang. Iya, benar. Tapi Haleluya lah. Paling Bucks. Paling kuat menurut gue. Paling Bucks sih. Bucks juga. Bucks. Bucks sampai belum final kalah ya. Bucks Kita sampai kasih shout out sedikit gitu kan kepada Milwaukee Bucks yang masih belum kalah sampai episode ini direkam, dan juga yang kita bikinin kontennya Anthony Simmons, duetnya Damian Lillard yang baru dan juga pemain bernama Simmons yang berkembang actually makes a lot of the improvement. best Simmons in NBA ya. The best Simmons in NBA. The best Simmons in NBA. Kita nih kayaknya Ben Simmons 3 kali All Star ini kayaknya kita ditipu ya. Ditipu kita nih. Iya. Dia pick pas di depan anjir picknya tuh 3 musim pertama, pum. Udah habis itu terus udah ya. Standar gak ada perubahan gitu. Orang ekspektasinya kan dia bisa jadi 25 the next LeBron guy, the next LeBron gitu. LeBron kan ada ngepost di IG, Young King welcome gitu. Langsung kena disrespect. Iya bener, ada di IG dulu waktu. Gue tuh awal rookie Ben Simmons gue merhatiin look closely perkembangannya dia gitu. Ternyata nggak berkembang, capek saya. Malah makin parah deh. Makanya kita fokusnya alahin Bang Kero aja lah ya nanti ya. Hari Kamis nanti. ROT. Sebelum kita tutup nih BTW gitu kan. Pertama gue pengen Aldi dulu nih. Ada nggak nih lu jok sebelum kita? Ayo. Nih, ada. Aldi anjir. Ada. Apa tuh? Lagi suara gue oke gak? Oke. Lancar, siap on air. Anjir. Lancar komandan. Iya. Kan kemarin kan gue nonton 5. Nah ini sekarang gue nonton DBL. DBL sama pacar gue tuh kan. Iya. Terus ketemu sama teman kita dari Plus Pindas tuh, si Cibril.
Temannya si Michael juga kan, temannya Michael kan. Temannya Michael ya. Temannya Michael juga kan. Iya benar. Michael siapa anjing? Mikael Jibril. Iya. Nah, Oh terus iya, Michael Jibril maksudnya. Iya, Billy kan belum. Belum. Bill Server dia. Terus Terus. habis nonton kan si Jibril ini baik hati tuh. Dia bilang, gue dipanggilnya abang, emang kampret emang tuh. Bang, lu sukanya makan apa gitu kan? Oh, gue sukanya western. Terus nanya ke pacar gue, kalau kakaknya apa? Pacar gue dipanggil kakak lagi, anjing. Panggil apa? Sukanya makan apa? Oh, makan Indonesia. Wah, kebetulan nih, gue sih pengen ngajak kalian makan steak. Kakak gimana? Wah, gitu kan. Nanya ke pacar gue. Oh yaudah, gak apa-apa, tapi gue makan sedikit aja. Udah langsung berangkat. Pacar gue pesen salmon. Terus si Ini detail Jibril, banget ya ini ya. Terus. si Jibril tuh pesannya tenderloin gitu. Nah, gue gak pesen. Oke. Gitu, gak pesen. Ditanya dong gue Jibril, loh kak, sekarang dia manggilnya kakak lagi. Loh kak, kok gak pesen? Gak suka gue. Lah katanya lu suka western. Iya, gue suka western, tapi sukanya makanan Padang. Jadi western Indonesia itu maksud gue. Ya. Ya. Langsung juga sama ada closing nih. Langsung juga sama ada closing nih. Kira Jadi makanan gue Sunda kira tadi. makanan Padang. Oh enggak. Barat Makanan ya. steak. Ternyata waktu Indonesia bagian barat. Iya, maksudnya. western Indonesia maksud gue. Panjang banget ini build up-nya. Kira Oke, Western Java tadi. Keren ya. Kita dari Trivit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Episode yang spesial banget, episode 100.